tidak bisa memenjarakan Upi, saya berhenti jadi lawyer. Selalu memperkeruh keadaan gitu. Maksud gua tuh daripada Agus ini bolak-balik ke kantor polisi, jumpa pers segala macem, mendingan fokus deh ke pengobatannya gitu loh. Atau saya tantang John LPF 5 miliar, berarti Embelon punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Udah diperiksa juga di sana, di sini sama aja sih hasilnya, ya udah. Lebih nyaman di sini ya. Iya, walaupun lama nunggunya sih gitu. Coba dari awal dia kan udah punya donasi itu. Kalau dia punya pikiran mau sembuh, dia pertama kali pasti mikir cari rumah sakit yang bisa menyelamatkan matanya gitu. Entah di Singapura, entah di Thailand, entah di Vietnam, atau di Jepang lah segala macam. Atau di negara-negara yang memang bisa membawa harapan itu gitu. Dan pelayanannya ya pasti beda dong. Pertama gue mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Farhad Abbas. Karena bapaklah kita semua tahu sifat Agus yang sebenarnya. Halo guys, balik lagi bareng gue Kata-Kata Utus yang akan selalu membahas hal menarik yang memang harus dibahas di sini. Oke, langsung aja kita gas. Nah, untuk pembahasan video kali ini masih soal Agus dan Novi, gengs. Karena kasus ini masih berbutut panjang. Ditambah lagi jumpa pers yang tambah memperkeruh keadaan gitu. Kalau seperti ini, ujungnya nggak bakalan ketemu. Kita sebagai netizen udah jelas, udah bisa kita lihat siapa yang memang selalu memperkeruh keadaan gitu. Maksud gua tuh daripada Agus ini bolak-balik ke kantor polisi, jumpa pers segala macem, mendingan fokus deh ke pengobatannya gitu. Mending istirahat atau tabayun. Kan kalian sendiri yang main lapor-lapor ya kan. Sosokan ngomong bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kalian sendiri yang ngelaporin ke polisi. Kan aneh. Ya memang benar, harusnya kasus ini bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan ya. Tapi yang memang nggak kooperatif itu siapa gitu. Justru mereka malah menuduh-nuduh kalau Kak Novi ini memprovokasi gitu kan. Memang gue heran sama pihak sana ya, terutama pada lawyer-lawyernya si Agus ini ya. Gue curiga mungkin mereka berdua dulunya pernah kejedut kepalanya ya. Karena dua-duanya tuh sama ngacoknya, gengs. Kalau uang itu tidak disalahgunakan, Kak Novi juga nggak bakalan ungkap ke publik gitu loh. Soal pemakaian uang 98 juta itu ternyata yang untuk pelunasan rumah hanya 35 juta. Kak Novi ini berbicara sesuai fakta gitu loh, bukan hoax. Kemarin mereka ada jumpa pers yang isinya hanya menyudutkan Kak Novi gitu loh. Kalau Kak Novi itu tujuannya nggak benar, nggak mungkin uang itu dipindahkan ke yayasan. Karena yayasan itu sudah pasti benar penggunaannya, sudah jelas. Nanti ada auditnya gitu loh. Dari pihak mereka sosokan harus diaudit tuh yayasannya gitu. Sebenarnya gue kasihan Agus dan keluarganya gitu, dibawa-bawa masuk ke dalam jurang gitu. Yang harusnya dia tuh udah fokus dengan pengobatannya, padahal matanya itu mungkin kemungkinan ya masih ada harapan, gengs. Kalian bisa lihat lagi di podcast pertama waktu di podcastnya Denso ya. Pengakuan si Agus ini soal matanya itu masih ada respon gitu loh, terhadap cahaya, terhadap bayangan. Mungkin bisa diselamatkan gitu loh, walaupun ya mungkin harus pakai kacamata atau gimana pun gitu ya. Kalau kalian lihat video ini, gengs, Udah diperiksa juga di sana, di sini sama aja sih hasilnya, ya udah. Lebih nyaman di sini ya. Iya, walaupun lama nunggunya sih. dia kan ditanya waktu itu ya, ditanya gimana pelayanan rumah sakitnya segala macam gitu kan. Masih ngantrinya masih lama gitu. Terus ditanya lagi, kenapa harus di RSCM gitu. Dia bilang katanya, rumah sakit mana saja ya sama aja gitu dia bilang. Ya enggak lah Gus. Coba dari awal dia kan udah punya donasi itu. Kalau dia punya pikiran mau sembuh, dia pertama kali pasti mikir cari rumah sakit yang bisa menyelamatkan matanya gitu. Entah di Singapura, entah di Thailand, entah di Vietnam, atau di Jepang lah segala macam. Atau di negara-negara yang memang bisa membawa harapan itu gitu. Dan pelayanannya ya pasti beda dong gitu. Seolah-olah rumah sakit di Indonesia ini semua pelayanannya sama gitu. Tetap ngantri lama, ketika berobat aja ngeluh ya kan. Pas di kantor polisi nggak ada tuh ngeluh-ngeluh ya kan, nggak nunggu berjam-jam gitu kan. Apalagi nanti bakalan bolak-balik ke kantor polisi, nanti pasti bolak-balik gitu, nambah kerjaan doang gitu. Bukannya fokus ke kesehatan matanya, ini malah nyibukin diri buat bolak-balik ke kantor polisi gitu. Akhirnya apa? Mulutmu harimaumu gitu kan. Kemarin lu udah bilang uang donasi itu udah nggak ada gunanya lagi bagi lu kan. Kenapa masih diperjuangkan sampai saat ini gitu kan? Dapat uang miliaran tapi masih pakai BPJS.
berarti kan dia memang nggak ada niatan untuk sembuh gitu kan. Kecuali si Agus ini memang ada keinginan untuk sembuh. Pasti dia tuh ya berkeinginan ke rumah sakit yang canggih lah ya, ke luar negeri ya kan. Ini enggak, malah pakai BPJS, nyerah gitu kan, nggak sesuai dengan ucapannya sebelum dapat donasi gitu kan. Pokoknya intinya dia pengen sembuh gitu. Ketika dapat uang banyak, kayak uang itu sayang banget dikeluarin buat kesehatan matanya gitu. Mungkin di salah satu sisi orang-orang di sekelilingnya ini juga yang mengompor-ngomporin, udahlah mata itu udah nggak ada harapannya, udahlah duit itu disimpan, dan kalau bisa ya pinjeminlah ke Wawa ya kan. Atau dititipinlah ke Wawa. Nah di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri gitu. Tahu? Kalian ingat? Entah ini akal-akalannya si Farhat Abbas atau memang informasi ini benar bahwa Agus dan istrinya akan melakukan tindakan konyol dan tidak terpuji, yaitu bundir. Apakah ini bagian dari skenario si Farhat Abbas untuk rame-ramein biar orang tuh simpati ke Agus atau gimana gitu? Apa yang diomongin Farhat Abbas ini kita juga nggak bisa langsung percaya aja ya kan. Banyak komentar-komentarnya yang ya Allah, Agus sedih banget ya, semoga husnul khotimah. Ada lagi, ih Agus jangan gitu, jangan sampai dibatalin ya. Astaga. Ada-ada aja Agus. Udah benar-benar lo tuh dibantuin orang yang memang benar gitu ya, diawasi oleh yayasan, didampingi oleh yayasan. Gak mungkin lah uang itu mau ditilep sama si Nov, karena uang itu masuknya ke yayasan. Gak bisa, karena kalau udah masuk ke yayasan itu tujuannya udah bener lah gitu. Kecuali masuknya ke rekening pribadi si Novi, itu beda lagi cerita. Agus dan keluarganya ini memang dari awal udah niatan gak bagus gitu loh. Setelah dapat uang donasi sebesar itu gitu, membutakan semua. Udahlah buta, dapat donasi 1,5 M, dibutakan semua. Yang awal-awalnya ngerengek segala macam, donatur nggak dianggap ya kan. Pertama gue mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Farhat Abbas ya, karena bapak lah kita semua tahu sifat Agus yang sebenarnya. Dan gue herannya itu juga si Farhat Abbas ini sampai nyumpah-nyumpahin para donatur yang minta uangnya kembali gitu, dijamin gak masuk surga. Lah lu siapa Bas? Lu ahli surga, lu yang pegang kunci surga. Heran gue. Kita tunggu sampai waktunya persidangan antara Agus dan si Aji, pelaku penyiraman air keras itu. Kita lihat aja, kita tunggu guys, apa yang terjadi. Kalau gue yakin Aji bakalan akan membongkar semua sifat-sifat si Agus ini. Kita sinkronisasi aja nanti ya dengan tingkah laku dia yang sudah kita semua tahu ya. Dengan keadaan matanya yang seperti itu aja udah buat hati Kak Novi sakit, kita semua masyarakat Indonesia sakit. Kita lihat aja, nanti bakalan dibongkar seperti apa sifat asli si Agus ini oleh si Aji. Dan ini bukan opini gua aja guys, pengacara Aji sendiri yang mengatakan seperti itu juga. Gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa kita bakalan update terus informasi-informasi menarik dan yang memang harus dibahas di sini. Oke? Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.